Ya, izin Bude, kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Lampung izin mewawancarai tentang usaha UMKM. Nah, pertanyaan pertama, menurut Bude, apa sih yang menjadi keunggulan usaha sayur matang yang Bude dirikan dengan penjual lainnya? Apakah dari segi rasa, segi harga yang lebih terjangkau, kebersihan ataupun pelayanan yang lebih baik? Yang utama memang kalau masalah antara sayur matang dengan sayur mentah itu lebih ada untungnya ke sayur matang. Kalau masalah itu yang diutamakan pertama harus kebersihan ya, kedua rasa, ketiga harga ya, keempat ya kita namanya ini harus menyesuaikan dengan keadaan anak-anak. Pelayanan kita harus baik, harus yang pembeli itu bisa nyaman sama kita, bisa ini ya. Makasih Bude atas jawabannya. Pertanyaan kedua, kan pasti setiap usaha itu menghadapi tantangan ya. Nah, menurut Bude, apa sih tantangan yang paling terbesar yang Bude hadapi selama membangun UMKM sayur matang ini? Tantangan yang paling utama, kita memang jualan ini kan niat dulu dikasih kesehatan sama Allah. Nah, tantangan yang paling berat memang kesehatan kita kalau nggak sehat nggak bisa menangani semua masakan kita itu. Kalau badan fit sehat insya Allah semua masakan kita bagus, masakan kita enak, rasa juga bagus ya. Nah, untuk tantangan istilahnya pelanggan sama pesaing itu udah biasa. Nah, sama antar pedagang itu udah biasa, kita udah anggap biasa, nggak ada masalah, itu lebih bagus. Kalau menurut Bude, kalau ada pesaing itu kita membangun kita untuk tetap semangat, motivasi kita, tantangan kita lebih bagus. Kalau nggak ada tantangan, usaha nggak ada apa-apanya, Dok. Nah, ya. Makasih Bude atas pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan pemanfaatan media sosial atau aplikasi online lainnya? Apakah pernah terpikir untuk mempromosikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook untuk menjangkau lebih banyak pelanggan? Untuk masalah media sosial itu memang bagus, Mbak. Kita mendukung untuk penawaran di dunia media sosial itu memang bagus. Itu peluang bagus bagi kita. Kita memang memakai, Mbak. Kita memakai jalur itu. Untuk pesanan apa kita melayani di dunia sosial ya. Untuk pertanyaan keempat, kalau misalnya ada bahan baku naik, itu tuh Bude lebih memilih naikin harga atau porsinya yang dikurangin untuk bersaing sama penjual lainnya? Untuk masalah bahan kenaikan harga itu Bude untuk bersaing dengan pelanggan lain, pedagang lain, Bude bukan menaikkan harga, bukan. Bude mengurangi porsi. Jadi biar para pelanggan, anak-anak itu juga masih tetap enggak kaget, oh ini kemudian mahal gitu, enggak. Biarin keseimbangan tetap ada. Mungkin dia kagetnya porsinya agak berkurang gitu aja. Terus pertanyaan kelima, dalam sehari biasa berapa banyak porsi sayur yang terjual dan apakah ada waktu tertentu di mana penjualan lebih ramai? Untuk porsi kita sehari itu kadang-kadang ada 14-15 porsi makan ini ya. Untuk lauk-lauk ya ada 10-an macam. Kalau kondisi ramainya kita antara jam 11 sampai jam 2 siang. Dengan sore itu 4:30 sampai jam 8 malam. Pertanyaan terakhir, saat Ramadan ini banyak usaha makanan yang menawarkan menu takjil atau paket berbuka. Apakah Bude pernah mempertimbangkan untuk membuat paket khusus Ramadan seperti sayur matang dengan lauk pendamping yang lebih praktis untuk berbuka atau sahur? Ya, kita menawarkan, Mbak, ya lewat media sosial tadi. Nah, untuk para pelanggan itu pesannya lewat media sosial, kita sesuaikan dengan kemampuan budget yang ada. Kalau memang mintanya gede, besar, ya kita bikin yang besar. Kalau dia mintanya yang porsi sekian, ya kita bikin yang kecil gitu. Sesuai dengan budget yang ada. Sesuai diminta dengan pelanggan, Bude. Iya. Itu aja Bude wawancara yang mau kita sampaikan, yang ingin kita tanyakan. Terima kasih atas jawaban dari Bude.
Ya sama-sama ya Dok, mudah-mudahan bermanfaat untuk sampean semua, untuk kalian semua, untuk tugas kalian sukses semua ya. Ya.